Kita akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Kita membuka Kisah Para Rasul dari pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Sebenarnya kita akan bahas sampai ayat yang ke-15 terlebih dahulu ya, dari ayat 13 sampai 15. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-18. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah untuk membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Kisah pasal 16 ini menceritakan perjalanan misi Paulus yang kedua. Di mana Paulus setelah hadir di Yerusalem untuk mengikuti sidang di Yerusalem berkenaan dengan apakah keselamatan itu membutuhkan tambahan di luar dari iman kepada Kristus, yaitu ketaatan kepada Taurat dan sunat. Maka dari sidang itu mereka mendapatkan satu kesimpulan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia tujuannya untuk melepaskan manusia berdosa dari tuntutan Taurat yang mereka tidak bisa lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan di situ Petrus berkata bahwa kalau kita saja sebagai orang-orang Yahudi tidak bisa menanggung kuk dari Taurat itu, kenapa kita harus menanggungkan hal itu kepada orang-orang bukan Yahudi? Seharusnya kita hidup seperti mereka yang beriman kepada Kristus tanpa perlu menuntut diri atau kembali kepada sunat dan Taurat di dalam kehidupan mereka. Dan ini menjadi satu kabar sukacita yang ada di dalam gereja. Karena kebenaran yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita memang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan diri, yang tidak dapat untuk membuat diri mereka sempurna di dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Dan satu-satunya jalan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita adalah diselamatkan melalui anugerah Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini menjadi satu berita yang mendatangkan sukacita, dan ini menjadi satu berita yang perlu disebarkan kembali ke seluruh dari orang-orang Kristen yang sebelumnya telah mendengarkan kabar Injil dari Paulus dan dari Barnabas, tetapi kemudian diintervensi oleh orang-orang Kristen Yahudi yang mengaku datang dari utusan Yakobus yang mengajarkan tidak cukup manusia diselamatkan hanya melalui iman, tetapi manusia atau orang Kristen perlu juga menambahkan sunat dan Taurat di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya setelah peristiwa dari persidangan yang dilakukan di Yerusalem ini, Paulus dan Barnabas kemudian kembali ke Antiokhia.
Lalu mereka kemudian mengabarkan hasil sidang itu sambil memberitakan kabar ini kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi dan orang-orang Kristen Yahudi yang pernah mereka layani. Dan setelah suatu waktu di Antiokhia mereka akan pergi kembali untuk memberitakan Injil. Menengok kembali orang-orang Kristen yang pernah mereka kabarkan Injil dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan di kala itu terjadi perselisihan di antara Barnabas dengan Paulus dengan sangat kuat sekali yang membuat akhirnya mereka terpisah dan masing-masing menjalankan pelayanan mereka sendiri-sendiri. Nah, kalau kita tanya kembali, siapa yang benar, siapa yang salah? Alkitab tidak pernah memberitahu kita secara jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Karena itu saya percaya hal yang paling bijak, kita juga tidak perlu masuk terlalu dalam untuk pembahasan mengenai siapa yang benar, siapa yang salah di dalam kasus ini. Kemarin di dalam masterclass Pak Tong pernah menyinggung satu hal antara Andrew G dengan John Sung di dalam pelayanan. Kenapa Andrew G sepertinya tidak mau mendukung John Sung? Lalu di situ Pak Tong berkata ketika bertanya kepada Andrew G, kalimat yang Andrew G keluarkan sangat bijaksana sekali. Karena Tuhan menghendaki atau sudah waktu Tuhan saya berpisah dari John Sung. Dia tidak mau mengangkat masalah yang lain. Dia melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya dari kacamata Tuhan. Dan dia melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Dan Pak Tong juga tidak ada satu hal yang bisa diangkat lagi untuk membahas masalah itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam perpisahan Paulus dan Barnabas, saya percaya itu di dalam kehendak dari Tuhan sendiri. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana setelah Barnabas membawa Markus, ia betul-betul mempersiapkan Markus dengan baik, sehingga dia menjadi seorang anak muda yang kemudian memiliki pelayanan yang sangat penting bagi Rasul Paulus sendiri. Dan di dalam usia tuanya, Paulus mengatakan dia harus datang dan hadir di hadapan dari Rasul Paulus karena pelayanannya itu menjadi pelayanan yang sangat penting bagi Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa di dalam pelayanan Rasul Paulus bersama Silas di kemudian hari itu menuju kepada bangsa-bangsa asing yang dimana mereka tidak lagi terlalu fokus kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka masuk ke dalam wilayah kerajaan Roma yang sepenuhnya terdiri dari bangsa-bangsa asing. Dan efek daripada pelayanan ini, kalau itu hanya ditujukan kepada orang-orang atau dilakukan oleh orang-orang Yahudi Kristen saja, tanpa kebangsaan dari Roma, maka mungkin mereka akan mengalami akibat yang lebih berat dan lebih sulit di dalam kehidupan pelayanan yang mereka harus hadapi. Saudara bisa lihat di dalam Kisah pasal 16 ketika mereka menghadapi kepala penjara atau berbicara tentang kepala penjara di Filipi. Nanti bisa baca sendiri. Pada waktu itu mereka ditangkap. Lalu mereka sebelum dimasukkan ke dalam penjara, orang-orang yang menjadi tuan-tuan dari perempuan yang memiliki roh tenung itu, yang penghasilannya akhirnya menjadi lenyap karena Paulus telah mengusir roh yang ada di dalam hamba perempuan itu. Kemudian menjadi marah, menangkap Paulus dan Silas tanpa ada alasan apapun. Mereka kemudian mencambuk atau menganiaya Paulus dan Silas dan menjembloskan mereka di dalam penjara. Nanti kita akan melihat keindahan dari peristiwa ini di dalam pembahasan selanjutnya. Tetapi pada waktu ini saya mau ajak melihat bahwa pada waktu mereka dijebloskan ke dalam penjara, kenapa mereka tanpa ada pengadilan terlebih dahulu? Kenapa mereka langsung menerima siksaan dan juga satu penghakiman secara sepihak seperti itu? Mungkin karena mereka pikir orang-orang ini bukan orang-orang warga negara Rom. Itu sebabnya pada waktu Paulus dan Silas ingin dibebaskan secara diam-diam oleh para pemimpin dari kota itu. Paulus dan Silas berkata bahwa kalian mau memasukkan kami ke dalam penjara tanpa pengadilan terlebih dahulu. Sedangkan kami sudah dijebloskan tanpa ada pengadilan,
kami sudah menerima hukuman itu dan sekarang engkau ingin melepaskan kami dari penjara ini secara diam-diam. Tahu tidak, kami adalah warga negara Rom. Dan saat itu mereka menjadi takut dan mereka meminta orang-orang menjadi pemimpin dari kota itu datang sendiri dan mengantar Paulus dan Silas keluar dari penjara tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ada banyak manfaat baik yang Tuhan kerjakan melalui perpisahan dari Paulus dan Barnabas ini. Tetapi ada satu hal juga yang mungkin kita perlu perhatikan. Pada waktu Paulus dan Barnabas berpisah, apakah Barnabas disertai oleh Tuhan? Saya percaya dia juga disertai oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Bagaimana dengan Paulus? Paulus juga adalah orang yang disertai Tuhan di dalam pelayanannya. Tetapi yang kita perlu pertimbangkan juga adalah dalam hal ini. Siapa yang kemudian dicatat di dalam Alkitab pelayanannya? Apakah Barnabas dicatat oleh Tuhan di dalam kitab suci? Mulai dari peristiwa itu kita tidak lagi membaca kisah mengenai Barnabas. Tetapi yang kita baca adalah kisah dari Paulus dan Silas di dalam pelayanannya. Ini menjadi hal yang saya gumulkan, menjadi hal yang penting untuk kita ingat baik-baik dan juga kita gumulkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat di dalam pimpinan Tuhan di tengah-tengah sejarah dunia ini. Ada orang-orang tertentu atau hamba Tuhan tertentu yang mungkin Tuhan pakai untuk melayani di dalam dunia ini. Dengan satu kuasa yang bersumber dari Tuhan yang luar biasa dan memberikan satu pengaruh yang besar bagi dunia ini. Pada waktu kita melihat ada hamba Tuhan ini yang dipakai oleh Tuhan. Mungkin satu sisi kita bisa berkata bahwa panggilan saya berbeda. Dan itu adalah hal yang ya kita nggak bisa pertanyakan seperti itu ya. Kalau dia bergumul di hadapan Tuhan, kalau panggilannya adalah panggilan yang berbeda seperti itu. Ya kita harus terima karena dia sudah gumulkan itu di hadapan Tuhan. Tetapi boleh tidak kita menggumulkan juga. Kalau Tuhan memimpin orang itu, Tuhan menyertai pelayanannya. Kita pun perlu turut berbagian di dalam pelayanan untuk mendukung pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan orang itu. Atau melalui kehidupan dari orang-orang itu. Ini yang terjadi di dalam peristiwa Paulus dan Silas. Sejak dari peristiwa perpisahan itu, Alkitab mulai mencatat Paulus dan Silas terus-menerus di dalam melayani Tuhan. Atau Paulus di dalam melayani Tuhan sampai akhirnya dia tiba di Roma untuk memberi satu kesaksian bagi nama Tuhan. Ini menjadi satu introduksi kita. Yang kedua adalah berkaitan juga dengan pada waktu Paulus kemudian pergi memberitakan kabar keputusan sidang di Yerusalem bersama dengan Silas. Kita waktu lalu pernah melihat bahwa pada waktu Paulus melayani untuk perjalanan misi yang kedua, ternyata hal itu bukan hal yang mudah. Tuhan menutup berbagai jalan atau berbagai pintu yang harus ditempuh oleh Paulus dan Silas di dalam perjalanan misinya yang kedua. Saya boleh minta tampilkan gambar peta perjalanan misi Paulus yang kedua. Saya nggak dapat yang lebih bagus dari ini, tapi Bapak Ibu Saudara boleh lihat di balik dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara, di situ ada peta yang bertuliskan perjalanan Rasul Paulus yang ke-1 dan yang kedua di situ. Jadi setelah sidang yang Paulus lakukan bersama dengan penatua yang ada di Yerusalem, mereka kemudian kembali ke Antioquia dari sudut kanan bawah itu, lalu naik ke atas. Di situ ada Antioquia. Maafkan saya nggak ada pointer kayak gitu ya. Jadi kira-kira dimengerti saja ya. Lalu setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Tarsus, Derbe, Iconium, Listra, Iconium, kemudian masuk ke daerah Frigia dan yang seterusnya seperti itu. Dan menarik sekali pada waktu mereka melanjutkan perjalanan itu, Bapak Ibu bisa melihat setelah mereka berpisah dari Barnabas, mereka kemudian bertemu atau dipertemukan dengan orang-orang penting di dalam pelayanan Rasul Paulus sendiri. Melalui peristiwa apa? Perjalanan misi Paulus yang kedua dan ditutupnya pintu dari perjalanan
yang Paulus ingin tuju. Dan saudara bisa lihat itu ketika mereka tiba di Listra, di situ mereka bertemu dengan Timotius. Lalu kemudian setelah peristiwa pertemuan dengan Timotius, mereka kemudian melanjutkan lagi perjalanan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Lalu karena roh Tuhan melarang mereka untuk pergi ke sana, Galatia itu ada di sisi sebelah sini ya. Boleh dilihat di peta di belakang Alkitab aja ya. Di situ jelas. Tanah Frigia sebelum Galatia itu di atas Ikonium itu Frigia, dan di atas Kilikia atau di atas Silisia itu adalah tanah Galatia. Tuhan melarang mereka untuk pergi ke arah sana. Akhirnya bagaimana? Setelah Tuhan melarang atau Roh Kudus mencegah mereka pergi situ, mereka berputus asa tidak? Tidak. Lalu kemudian mereka pergi untuk menuju kepada daerah Misia dan kemudian coba masuk ke daerah Bitinia. Misia dan Bitinia itu terletak pada saya pakai ini ya. Di sini Misia, di sini daerah Bitinia. Dan ketika mereka mendapatkan, ternyata Roh Kudus juga mencegah mereka masuk ke daerah itu. Nah, di sini petanya agak kurang tepat kayak jalur merahnya ya. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Alkitab yang di belakang, peta yang di belakang Alkitab, mereka kemudian naik sedikit ke atas. Di situ nggak ada Tiatira, tapi Misenin itu ya. Mitlin. Mereka naik ke atas sedikit dari sini menuju ke Troas, seperti itu. Kalau di dalam peta ini digambarkan mereka melintasi daerah bawah ke Efesus lalu kemudian naik ke atas Troas seperti itu. Nah saudara, kenapa saya mau menekankan ini kembali kepada kita? Karena ketika kita berbicara mengenai pelayanan dan kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam pelayanan, seringkali kita berpikir bahwa kalau Tuhan menutup pintu, kalau jalan itu tidak terbuka, itu berarti Tuhan tidak menghendaki. Betul tidak? Ya kita bisa katakan betul. Paulus tidak bisa pergi ke daerah Galatia, daerah Frigia karena Roh Kudus mencegah. Itu enggak salah. Tetapi yang seringkali yang membedakan kita dengan Rasul Paulus itu adalah seringkali dalam hal ini. Pada waktu kita mengalami satu kesulitan di dalam kehidupan kita, kita seringkali cepat berputus asa lalu mundur dari pelayanan. Karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak memimpin saya menuju ke tempat itu. Atau kita menjadi patah semangat dan kurang bersemangat di dalam pelayanan. Tetapi yang Paulus lakukan adalah ketika satu pintu ditutup, dia kemudian pergi menuju ke tempat yang lain, memiliki planning yang berbeda. Tapi ketika planning itu ditutup kembali, dia kemudian berusaha menuju ke tempat yang lain yang masih terbuka atau dianggap terbuka pintunya. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, akhirnya dia pergi kemana? Dia pergi ke Troas. Dan ketika dia tiba di Troas, apa yang terjadi? Di situ dia mengalami mimpi kalau ada orang Makedonia yang berdiri dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lalu setelah itu Paulus berkesimpulan kalau di situ berarti Tuhan membuka jalan menuju kepada Makedonia untuk melayani pemberitaan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Lalu kemudian ada satu hal yang menarik. Setelah peristiwa itu, di ayat yang ke-10 ada satu perubahan dari cara penulisan yang Lukas lakukan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Coba lihat di dalam ayat 10 ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sebelumnya Lukas bagaimana cara menulisnya? Kalau kita perhatikan ya di dalam ayat 6.
mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lalu ayat yang ke-8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Lalu di situ mereka mendapatkan penglihatan yang dari Tuhan. Ada kata ganti yang penting di situ, dari kata mereka menjadi kata kami yang dilakukan oleh Lukas di sana. Artinya adalah pada waktu Tuhan menutup pintu yang satu, menutup pintu yang lain di dalam perjalanan misi Paulus itu, Tuhan juga memimpin Paulus untuk bertemu orang kedua yang penting sekali di dalam pelayanan dari Rasul Paulus. Pertama adalah Timotius, yang kedua adalah Lukas sendiri di dalam pelayanan yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari sini saya melihat hal pertama yang kita bisa pelajari di dalam perjalanan misi dari Rasul Paulus, yaitu adalah kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan memimpin kita kemana, maka hal pertama adalah kita harus berusaha untuk membuka pintu. Baru kita tahu Tuhan memimpin kita masuk ke dalam pintu itu atau tidak. Maksudnya adalah seperti ini. Di dalam pelayanan kita seringkali berpikir bahwa Tuhan harus membuka jalan terlebih dahulu. Lalu kemudian kalau jalan itu terbuka, kita baru melakukan pelayanan tersebut. Kalau seandainya perjalanan itu kita tidak lihat ada sesuatu yang baik di sana, maka kita tidak akan melakukan pelayanan itu atau perjalanan itu. Tetapi Paulus beda. Paulus demi untuk mengetahui apakah Tuhan memimpin dia masuk ke dalam perjalanan itu atau tidak. Hal pertama yang dia lakukan adalah melakukan perjalanan itu. Ya, bukan tanpa rencana tentunya ya. Dia ada rencana untuk mengelilingi kembali jemaat yang pernah dia layani sebelumnya sambil dia akan mengekspansi dari pelayanan yang dia lakukan. Tapi ketika dia ingin mengekspansi, dia kemudian coba masuk ke pintu yang satu. Oh, ternyata tertutup. Lalu apa yang terjadi? Coba pintu yang kedua. Oh, ternyata tertutup. Lalu apa yang dia lakukan? Coba pintu yang ketiga. Oh, ternyata terbuka. Baru dia lakukan perjalanan misi itu. Meneruskan pelayanan dia. Jadi pada waktu kita ingin mengetahui apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita perlu lakukan? Ya, terlibat di dalam pelayanan. Karena Tuhan akan selalu memimpin orang-orang dan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya ketika orang itu ada di dalam pelayanan atau keterlibatan di dalam pelayanan secara aktif. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui kehendak Allah, coba buka pintu itu. Bukan melalui analisa saja, tetapi coba buka pintu itu. Dan ketika pintu itu tidak bisa terbuka, baru kita mungkin mengerti bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau pintu itu terbuka, mungkin itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan yang kita lakukan tengah-tengah dunia ini. Itu yang terjadi pada diri Paulus. Dan pada waktu dia melakukan pelayanan itu, Tuhan membuka pintu ke arah mana? Ke Makedonia. Nah, pada waktu dia pergi menyeberang ke Makedonia, Tuhan betul-betul memimpin Paulus dan Paulus dan Silas untuk bertemu dengan orang-orang penting di daerah Makedonia, Filipi di sana, dan disitulah gereja Tuhan dimulai melalui orang-orang tersebut. Di sini di dalam perikop yang kita baca sebagian, yaitu dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-18, kita mendapatkan ada dua orang yang paling tidak Paulus dan Silas temui di dalam pelayanan dia di Filipi atau daerah Makedonia itu. Tapi kalau Bapak Ibu baca dari ayat 19 dan seterusnya sampai ayat yang ke-40, kita menemukan bahwa ada 3 orang penting yang Tuhan temukan kepada Paulus di dalam pelayanan yang ia kerjakan di daerah Makedonia. Nah, hari ini kita akan melihat kepada satu orang terlebih dahulu yang penting di dalam pelayanan dari Rasul Paulus. Nah, orang itu siapa? Dia adalah Lydia. Lydia ini siapa? Dia adalah seorang yang berasal dari kota Tiatira. Kota Tiatira ada terletak di, silakan boleh buka kembali peta yang di belakang Alkitab ya. Kota Tiatira itu ada di bawah sedikit dari Misia dan di atas Efesus. Kira-kira di sini Tiatira.
dia berasal dari kota tersebut dan ini adalah kota yang tercatat juga di dalam kitab Wahyu. Dan dia pergi ke daerah Filipi untuk apa? Mungkin untuk mengekspansi pekerjaan dia yang menjual kain ungu. Atau mungkin dia merasa bahwa usaha dia bisa lebih berkembang di Filipi, maka ia kemudian berpindah ke Filipi untuk melakukan pekerjaan penjualan kain ungu ini. Kain ungu adalah satu kain yang cukup berkelas dan orang-orang petinggi atau pejabat-pejabat yang menggunakannya, termasuk raja atau kaisar menggunakan kain ungu ini ya. Nah, pada waktu Paulus melayani di Filipi, di situ ia bertemu dengan Lydia ini yang sedang berkumpul bersama dengan teman-teman wanitanya di pinggir sungai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan juga di sini sebelum kita masuk lebih lanjut ya. Pertama adalah pertemuan itu dilakukan di pinggir sungai. Lalu yang kedua adalah pertemuan itu ada Ibu Lydia ini yang bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan di situ dikatakan bahwa itu adalah perkumpulan doa yang dilakukan oleh para perempuan di situ. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena kelihatannya adalah ketika Paulus tiba di Filipi, dia tinggal di sana beberapa hari. Sebelum hari Sabtu tiba, dia mau mencari informasi kira-kira di mana letak rumah ibadah orang-orang Yahudi. Dan selama beberapa hari itu sebelum hari Sabtu tiba, dia tidak menemukan ada satu rumah ibadat orang Yahudi pun yang ada di kota Filipi. Yaitu yang disebut dengan sinagoge. Menurut tafsiran, sinagoge baru bisa didirikan kira-kira kalau ada 10 orang laki-laki Yahudi yang berkumpul di kota itu, baru mereka bisa mendirikan satu rumah ibadat di situ. Tetapi pada waktu Paulus ada di kota Filipi, dia mencari informasi, dia tidak menemukan ada satu sinagoge satupun di sana. Kita tahu dari mana? Ketika saudara baca di dalam ayat yang ke-13, di situ ada tempat sembayang Yahudi. Kelihatannya itu adalah satu rumah doa Yahudi. Tetapi di dalam bahasa Yunani yang digunakan, kata itu tidak merujuk kepada sinagoge. Tetapi kata itu menjadi satu yang merujuk pada satu tempat di mana para perempuan itu berkumpul untuk berdoa di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu Paulus tiba di Filipi, dia mencari informasi, dia nggak dapatkan informasi. Akhirnya dia lakukan apa? Dia ambil keputusan. Sepertinya biasanya orang-orang Yahudi itu ketika mendirikan rumah ibadat, mereka akan mendirikan di tepi sungai. Tujuannya supaya ada aliran air yang bisa dibuat untuk membasuh diri mereka sebelum mereka beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus dan Silas kemudian menyusuri tepi sungai untuk mencari siapa tahu ada tempat di mana orang Yahudi berkumpul. Dan ketika mereka berjalan di situ mereka menemukan ternyata ada tempat di mana para perempuan berdoa. Lalu mereka hampiri tempat itu untuk kemudian menyampaikan firman Tuhan di sana. Nah, dalam hal ini mungkin kita tanya, kenapa Paulus mencari orang-orang Yahudi dan rumah ibadah Yahudi terlebih dahulu? Kenapa Paulus tidak di Filipi langsung pergi saja ke pasar atau ke tempat daerah umum lalu kemudian memberitakan firman Tuhan di sana? Ini ada hal yang menjadi prinsip yang kita bisa petik dari pelayanan Paulus. Yaitu pertama adalah ketika Paulus mengabarkan Injil, dia selalu punya prinsip. Injil harus dikabarkan kepada orang Yahudi terlebih dahulu, baru kemudian orang bukan Yahudi. Itu sebabnya hal pertama yang Paulus lakukan dimanapun dia berada, dia akan berusaha mencari orang Yahudi terlebih dahulu, baru kemudian mengabarkan Injil kepada orang bukan Yahudi. Yang kedua adalah kenapa Paulus mencari orang Yahudi? Karena di dalam kebiasaan budaya orang-orang Yahudi, ketika ada seorang tamu penting yang tiba di tempat situ untuk beribadah atau bersama-sama dengan mereka, biasanya mereka akan menyediakan waktu atau kesempatan bagi orang-orang Yahudi itu untuk berbicara. Sehingga pada waktu Paulus tiba di situ, mereka mendapatkan kesempatan untuk membagikan Injil. Karena ada waktu dan ruang tertentu yang memang sudah dikhususkan bagi mereka untuk berbicara pada kesempatan itu. Sehingga Paulus gunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil tentang Kristus.
Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi yang ada di dalam pertemuan itu bisa membantu mereka untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang yang lain. Ini yang menjadi dasar kenapa Paulus pergi menemui mereka atau orang-orang atau pertemuan orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Dan pada waktu dia tiba di situ, dia bertemu dengan Ibu Lydia ini. Siapa dia? Bukan orang Yahudi. Dia adalah orang bukan Yahudi yang kelihatannya memiliki satu ketertarikan terhadap Allah orang Yahudi, sehingga dia datang ke dalam perkumpulan tersebut untuk beribadah dan berdoa kepada orang Allah orang Yahudi ini. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi kelihatannya pada waktu Paulus melayani di sini, Alkitab mau mengatakan seperti ini. Di antara orang-orang yang ada di dalam dunia ini, ada orang-orang tertentu yang memiliki satu hati nurani yang masih sepertinya cukup murni untuk bisa memutuskan mencari Allah yang sejati di dalam hidup mereka. Dan atas inisiatif siapa orang-orang ini datang kepada Tuhan untuk mencari Allah yang sejati itu? Ya mungkin kita kalau baca di dalam bagian ini, kita bisa berkesimpulan, oh itu adalah atas inisiatif diri mereka sendiri untuk mencari Tuhan Allah. Jadi kalau mereka mau datang kepada Tuhan, mereka sadar ternyata di antara semua Allah-Allah yang ada di dalam dunia ini itu tidak benar. Tapi Allah yang benar adalah Allah monoteisme. Di antara Allah monoteisme siapa yang Allah yang sejati? Allah orang Yahudi. Dan dari keinginan mereka sendiri mereka ingin datang untuk menyembah Allah tersebut. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah ini adalah pengajaran kitab suci? Kalau kita bandingkan dengan Roma 3 ayat 11, Alkitab berkata bahwa di dalam dunia ini tidak mungkin ada satu manusia pun yang datang mencari Allah. Di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang memiliki hati yang mau mencari Allah yang sejati dalam hidup mereka. Tapi kalau kita bicara seperti ini lalu bandingkan dengan Kisah pasal 16, kita akan berkata, tapi Lydia bagaimana? Bukankah dia datang kepada Allah orang Yahudi, berarti dia datang kepada Allah yang sejati. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur di dalam kitab suci ada bagian dari Alkitab yang lain yang memberikan solusi terhadap masalah ini. Misalnya di dalam Injil Yohanes di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada anak kalau dia tidak ditarik oleh Bapa terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau melihat keinginan rasa haus seseorang untuk datang dan mencari Allah yang sejati dalam hidup mereka. Keinginan itu datangnya dari siapa? Alkitab mengatakan keinginan itu pasti tidak pernah datang dari orang itu pribadi. Dari keinginan natur dia yang berdosa. Tetapi ada Tuhan yang bekerja di dalam diri orang itu untuk membuat dia punya rasa haus akan Tuhan Allah yang sejati, Allah yang benar. Baru dari situ dia ingin datang untuk mencari tahu tentang Allah itu. Jadi siapa yang bekerja di balik peristiwa itu? Yaitu Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bukan orang-orang yang pernah mendengarkan Injil untuk memiliki rasa ingin tahu tentang Injil, ingin mengetahui tentang Allah yang sejati, lalu datang kepada Allah yang sejati itu di dalam hidup mereka. Jadi dari sini kita bisa berkesimpulan kalau yang membuat seseorang bisa datang dan percaya kepada Tuhan tetap bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44. Kita pernah lihat sebelumnya ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu bisa tarik lebih lanjut dari ayat ini. Kalau orang datang kepada Yesus karena dia harus diberikan Bapa kepada Yesus terlebih dahulu,
Maka kalau orang itu datang kepada Yesus, itu berarti dia datang kepada Bapa, itu berarti ada pekerjaan Tuhan di balik dari peristiwa datangnya seseorang kepada Tuhan. Tetapi paling tidak di sini kita bisa mendapatkan satu hal. Kalau kita mau lihat dari perspektif manusia ya. Kalau sampai ada orang yang ingin mencari Tuhan untuk diselamatkan di dalam Tuhan, Tuhan pasti tidak akan abaikan orang itu. Tetapi Tuhan pasti akan memimpin orang itu sungguh-sungguh sampai mendapatkan pengenalan akan Tuhan Allah yang sejati dalam hidup dia. Kita seringkali berpikir seperti ini. Pak, Reform mengajarkan keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan dan hanya orang pilihan dari Tuhan Allah sendiri yang bisa datang dan diselamatkan di dalam Kristus. Tapi bagaimana kalau ada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil di tempat yang lain, di tempat yang jauh? Maka apa yang akan terjadi dengan hidup mereka? Nah, di sini saya mau jawab seperti ini. Tadi Bapak Ibu ingat enggak di dalam peta tadi? Di mana kota Tiatira? Di atas Misia kan? Atau di bawah Misia, di atas Efesus sedikit. Di mana kota Filipi? Di pojok sebelah. Ini Tiatira, lalu Filipi ada di atas sini. Apa yang terjadi kepada Lydia yang sebelumnya ada di kota ini? Dia dibawa oleh Tuhan pergi menuju kepada Filipi. Lalu yang kedua adalah apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Silas serta Timotius dan Lukas. Paulus mau pergi ke daerah Asia di atas ini, Tuhan cegah, nggak bisa. Lalu kemudian Paulus ingin pergi ke daerah Bitinia dan daerah Kilikia di atas ini, Tuhan juga cegah. Kalau andai kata Tuhan nggak cegah, mungkin mereka sudah pergi di situ dan pelayanan di situ, nggak ketemu sama Lydia kan. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan tutup pintu itu, lalu kemudian Paulus yang datang jauh-jauh dari Antioquia, berusaha untuk ke sana kemari nggak bisa, akhirnya ada satu-satunya jalan adalah ke daerah Makedonia atau Filipi, lalu sampai di sana dipertemukan dengan siapa? Lydia. Jadi maksud saya adalah seperti ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita nggak usah tanya lah macam-macam. Kalau andai kata ada orang pilihan di tempat yang jauh itu, sedangkan nggak ada Injil yang pernah diberitakan di sana, bagaimana nasib dari orang itu? Lydia menjadi satu contoh bagi kita. Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan pasti akan mengusahakan orang itu mendengarkan Injil Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Lydia. Jadi jauh-jauh Tuhan pimpin Rasul Paulus pergi ke Filipi untuk bertemu dengan Lydia sehingga dia bisa mendengarkan Injil Tuhan. Jadi ada satu ciri pertama dari orang yang dipilih oleh Tuhan yang kita bisa lihat dari Ibu Lydia ini adalah ada satu kerinduan di dalam hati dia yang ditampilkan dalam hidup dia yang ingin mencari Tuhan Allah yang sejati dalam hidup dia. Walaupun Alkitab membawa kita melihat lebih jauh ke dalam hati seseorang yang membuat orang itu bisa datang, pasti ada Tuhan yang bekerja di dalam hati orang yang memberikan rasa haus dan keinginan untuk datang. Tetapi paling tidak kita ketika melihat orang dari luar, kita bisa mengetahui kenapa ada orang yang ingin datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Apakah dia akan ditolak oleh Tuhan? Tidak, karena itu adalah satu tanda Tuhan mulai bekerja di dalam hati dia untuk membawa dia mengenal Tuhan Allah yang sejati dalam hidup dia. Keinginan untuk mencari Tuhan yang sejati di dalam kehidupan dari orang itu. Saudara boleh bandingkan misalnya di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Mazmur 119 ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan
segenap hati. Siapa orang yang pujian apa yang diterima oleh orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati? Alkitab berkata orang yang berbahagia di dalam kehidupannya. Saya percaya tafsiran dari ayat itu bisa dimengerti, dia pasti akan menemukan Tuhan Allah yang sejati dalam hidup dia. Hal yang kedua, kita cepat aja ya. Yaitu ditandai dengan satu ciri, dia mau mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di Alkitab Tuhan seringkali mengkomparasi antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan Allah. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang seperti apa? Mereka dikatakan sebagai orang yang mengenal firman, orang yang mempelajari teks-teks Alkitab termasuk ahli Taurat dengan begitu baik sekali dalam kehidupan mereka. Tetapi pada waktu mereka mempelajari semua itu, sepertinya telinga mereka tertutup terhadap kebenaran firman Tuhan. Walaupun mereka sepertinya memahami dan menguasai ayat-ayat yang Tuhan katakan. Tetapi pada waktu kita melihat kepada Lydia, hal yang menarik adalah pada waktu dia mendengarkan pengajaran yang diberitakan oleh Paulus di situ, maka Alkitab mencatat dia membuka telinganya untuk mendengar apa yang menjadi pengajaran Paulus. Ini menjadi hal yang penting sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita ketika mendengar firman, ada kalanya kita bisa seperti orang yang merasa kita hanya perlu bypass firman Tuhan dari pendengaran kita. Karena kita anggap kita sudah mengerti kebenaran firman itu. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Lydia ini, pendengaran itu bukan hanya bicara, oh saya sudah tahu, saya sudah tahu. Tetapi saya lihat di dalam pendengaran yang Lydia katakan, dia bukan hanya sekedar tahu akan firman, tetapi dia juga sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman yang dikabarkan oleh Rasul Paulus. Saudara bisa bandingkan itu dengan orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa mereka mendengar, tetapi Tuhan berkata tidak, engkau tidak mendengar. Karena apa? Karena engkau ketika mendengar, engkau tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya kira kita nggak usah buka ayat, Bapak Ibu bisa buka ayat sendiri untuk mencari tahu hal itu ya. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang penting. Mendengar dengan pengertian sungguh-sungguh mendengar. Kenapa ini penting? Karena di dalam Roma 10 ayat 17, di situ dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang penting Bapak Ibu tidak pernah boleh abaikan adalah membuka telinga untuk atau menyediakan waktu untuk setiap kesempatan bagi kita untuk bisa mendengar firman. Karena kalau kita menutup diri dari kemungkinan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka hal yang terjadi adalah pasti kita tidak akan bertumbuh di dalam kebenaran firman atau di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi ini menjadi salah satu sarana yang penting sekali yang Tuhan berikan di dalam gereja Tuhan. Saya pernah katakan sebelumnya ya, ketika kita ingin berbicara tentang pertumbuhan rohani, ada berbagai sarana yang Tuhan berikan bagi diri kita. Satu adalah firman, dua misalnya persekutuan, tiga adalah sakramen yang ada di dalam gereja Tuhan. Misalnya yang keempat bicara tentang doa dan yang lain-lainnya seterusnya. Maksudnya apa sarana di situ? Sarana itu adalah salah satu mungkin kita bisa katakan fasilitas yang Tuhan sediakan bagi diri kita. Supaya kalau kita ingin bertumbuh di dalam kebenaran firman, kita harus manfaatkan atau menggunakan sarana itu. Kalau kita tidak mau memanfaatkan dan menggunakannya, pasti ada hal yang kurang dengan iman kita. Itu adalah hal yang salah dengan iman kita. Jadi firman adalah salah satu sarana yang Tuhan berikan yang sangat penting sekali. Kalau Bapak Ibu ingin hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam anugerah Tuhan, jangan jauhkan diri dari sarana firman di dalam kehidupan kita. Walaupun saya juga sadar
Kalau orang berdosa dengar firman terus kadang ada jenuhnya seperti itu. Tetapi paling tidak kita belajar untuk membiasakan diri. Tidak jauh-jauh dari pemberitaan firman. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menguduskan hidup kita. Ini hal yang penting ya. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga adalah hal yang tidak kalah penting atau menjadi esensi dari pemahaman kita hari ini adalah, saudara boleh baca di dalam ayat 14 itu ya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat Lydia percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat Lydia kemudian menerima Injil yang Paulus ajarkan? Karena apa? Karena Paulus jago di dalam retorika. Karena Paulus hebat di dalam meyakinkan seseorang supaya dia percaya kepada Kristus. Karena Paulus pintar di dalam membujuk orang. Seperti itu. Sayangnya Paulus berkata atau Lukas berkata, tidak. Yang membuat Lydia kemudian datang dan beriman kepada Kristus karena Tuhan membuka hati Lydia untuk percaya kepada Kristus. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan manusia, tetapi ini adalah pekerjaan dari Tuhan. Saudara boleh bandingkan dengan 1 Korintus pasal 3 ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-4 boleh dari ayat 4. Kita baca sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus sendiri dengan satu kesadaran ketika dia melayani Tuhan, dia mengerti sekali bahwa pelayan itu penting enggak? Penting. Untuk apa? Menanam, untuk menyiram. Ada bagian yang mereka bisa kerjakan di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi yang paling penting dari pelayanan yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan atau orang-orang Kristen adalah apa yang Allah kerjakan sendiri di dalam kehidupan dari orang yang kita layani. Yaitu Allah yang memberi pertumbuhan atau iman kepada orang tersebut. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan saya, kalau gitu tanggung jawab kita apa? Kalau Allah yang memberi pertumbuhan, kalau Allah yang mengaruniakan iman di dalam kehidupan seseorang. Di dalam penginjilan, kadang-kadang saya mendengar orang berkata, oh penginjilan itu ada orang yang memiliki karunia khusus dari Tuhan. Oke lah, anggaplah itu sepertinya adalah hal yang benar seperti karunia pengembalaan dan yang lain-lain seperti itu. Tapi seolah-olah kalau orang tidak diberikan karunia khusus untuk menginjili, maka penginjilannya nggak akan menjadi efektif dan dia kemungkinan besar gagal di dalam pelayanan penginjilan dibandingkan dengan orang-orang yang diberi karunia khusus untuk menginjili. Tapi saya kok melihat tidak seperti itu ya. Yang membuat orang bisa datang kepada Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri orang itu. Tetapi tanggung jawab kita di mana? Bapak Ibu nggak usah terlalu frustasi kalau ada orang yang menolak Injil karena Bapak Ibu beritakan. Tanggung jawab kita adalah cuma satu. Sejelas mungkin mengabarkan Injil kepada orang itu. Supaya orang itu mengerti akan Kristus, mengerti akan dirinya berdosa, dan kebutuhan dia akan seorang juru selamat. Ada yang lain? Saya kira enggak. Jadi tanggung jawab kita adalah meyakinkan orang dengan membuat dia sungguh-sungguh mengerti dengan jelas sekali
mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan manusia berdosa. Setelah itu apa? Kejelasan kita nggak bisa buat orang percaya. Kemampuan kita membujuk juga nggak mungkin bisa menggerakkan hati seseorang. Kecuali kalau Tuhan kemudian memakai kejelasan yang kita kabarkan untuk kemudian bekerja di dalam hati orang itu untuk menyadarkan dia dengan kebutuhannya akan Kristus. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari peristiwa Paulus bertemu dengan Lydia ini, kita bisa melihat paling tidak ada 3 aspek di sini. Pertama adalah orang yang bertobat, dia sungguh-sungguh akan memiliki hati yang mau mencari Allah yang sejati. Yang kedua adalah dia akan membuka telinga untuk mendengar perkataan Tuhan di dalam hidup dia. Yang ketiga adalah dia akan menyadari bahwa apa yang ada di dalam diri dia, iman itu bukan sesuatu yang bersumber dari diri dia, keinginan dia semata, tetapi karena Tuhan memberikan anugerah itu di dalam kehidupan dia. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kita simpan untuk pertemuan berikutnya ya. Yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu dinyatakan dicirikan di dalam ayat yang ke-15. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalimat berikutnya apa? Marilah menumpang di rumahku. Lalu ia mendesak sampai kami menerimanya. Itu menjadi ciri yang keempat yang kita bisa lihat dari seorang yang sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk peristiwa yang dicatat oleh kitab suci melalui apa yang terjadi kepada Paulus dan Barnabas dalam pelayanan Paulus bersama Silas dan orang-orang penting yang boleh Tuhan pertemukan di dalam hidupannya. Dan bagaimana Tuhan memelihara umat pilihan-Mu sendiri dan memastikan bahwa umat pilihan-Mu pasti mendengar kebenaran Injil dan datang kepada Kristus. Kami juga bersyukur bahwa kami boleh diberikan satu pengertian kembali ya Tuhan, menguji iman kami, menguji kesungguhan kami di dalam kepercayaan kami kepada Kristus. Kiranya hal ini juga boleh membuka kami untuk makin melihat secara jelas akan iman kami, akan rasa haus kami akan firman, dan kelembutan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami kembali menyerahkan jam berikut ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya di dalam kasih-Mu Engkau boleh memimpin dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.